Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Isyaf Podcast. Kembali lagi dengan saya Atras Mafazi. Kali ini kita akan membahas mengenai Bank Syariah Indonesia. Pasti sobat Isyaf di rumah pada penasaran kan sebenarnya gimana sih Bank Syariah Indonesia itu, kenapa idenya bisa terbentuk. Nah, alhamdulillah hari ini ada hadir Wakil Direktur Utama BSI Bapak Abdullah Firman Wibowo. Pak Firman, Assalamualaikum, apa kabar nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapin makasih nih Pak untuk waktunya untuk meluangkan mengisi podcast sama saya di Isyaf Podcast. Mungkin ini langsung ke pertanyaan boleh Pak? Silakan. Oke, ini mungkin banyak teman-teman di rumah mungkin penasaran nih Pak. Sebenarnya apa sih ide dibalik dari mergernya 3 bank syariah di Indonesia ini menjadi satu ke Bank Syariah Indonesia? Kira-kira apa sebenarnya goalsnya dari merger 3 bank ini? Baik, Mas Atraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Isyaf, dimanapun berada. Baik, berbicara mengenai latar belakang kenapa terjadinya atau dilakukannya merger. Pertama begini, kalau kita lihat potensi di Indonesia ini, seharusnya dengan penduduk terbesar Muslim di Indonesia, tentu industri syariahnya juga semakin maju. Kalau dilihat dari sisi potensi industri halalnya, kita ini menempati 10 besar di dunia. Namun yang terjadi dalam realitasnya, secara kontribusi perbankan syariah itu kita cuma 6%. 6% market share. Iya. Ya, perbankan syariah itu. Betul. Sayang sekali kan jadi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi literasi atau indeks literasi, itu cuma 8%. Artinya kalau ada 100 orang kita tanya mengenai syariah atau keuangan syariah, hanya 8 orang yang tahu. Berikutnya lagi adalah indeks inklusi syariah, 19%. Artinya keberadaan kita bisa menjangkau daerah remote area, cuma 11%. Nah, oleh karena itu kita ingin memiliki sebuah bank syariah yang besar, yang jaringannya banyak, teknologinya yang bagus, SDM-nya yang maju, yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi permodalannya naik kelas. Nah, di Indonesia ini perbankan syariah itu rata-rata banyak di buku 1, buku 2. Yang buku 3 aja cuma ada 3. Termasuk Bank Syariah Mandiri, BRIS, dan BNI Syariah. Nah, ide dengan melakukan merger ini, tentunya kita tidak hanya sekedar melakukan gabung-menggabung saja dari sisi modal, tetapi di situ dilakukan banyak sekali yang disebut dengan transformasi. Ya, nah, di era transformasi ini adalah bagaimana kita bisa mensinergikan dari seluruh keunggulan dari 3 bank ini. Keunggulan di bidang UKM, keunggulan di bidang trade finance, keunggulan di bidang pembiayaan halal ekosistem, keunggulan di bidang jaringan, teknologi, kita gabungkan menjadi satu. Insya Allah dengan naiknya kelas Bank Syariah Indonesia menjadi ranking 7 di Indonesia, tentu akan menambah kekuatan daripada Bank Syariah ini untuk menjangkau remote area, menggali potensi bisnis, terutama fokus kepada UKM. Yang tantangan kita berikutnya adalah memang saat ini kan zaman milenial, bahkan 70% dari pegawai kami pun adalah milenial. Maka yang kita lihat sekarang, bagaimana kita bisa melayani, menjangkau potensi pasar milenial. Nah, dengan bertemu dengan Isyaf ini tentu akan menjadi insight bagi kita. Bagaimana menggarap potensi pasar milenial ini. Ya. Yang tidak kalah penting adalah memang di dalam master plan ya, ekonomi syariah ya, di UJK dan di KNE, KS, bahwa kita ingin dalam waktu 5 tahun mendatang ada bank syariah buku 4. Dan dalam 5 tahun sampai 10 tahun mendatang harapan kami
kita bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia. Iya. Harapannya itu. Jadi visinya memang dalam waktu 5 tahun, insya Allah kita menjadi top 10, 10 terbesar bank syariah di dunia. Nah, itu Luar visi biasa globalnya. ya. Insya Allah. Amin, amin. Ya, makanya nih teman-teman di rumah juga harus support ya. Apalagi semuanya kita umat Islam di Indonesia ini juga harus support. Ada loh Bank Syariah Indonesia ini yang kita harapannya bisa jadi top 10 dunia ya Pak ya. Nanti beberapa Allah. lama lagi ya. Insya Allah. Amin. Sebenarnya gini Pak, kira-kira dalam tadi Bapak sempat mention atau bilang tentang literasi yang masih rendah ya Pak ya di Indonesia itu. Kira-kira apa Pak mungkin tantangan yang ditemui dalam selama ini dalam mengedukasi masyarakat yang mungkin tadi di remote area ataupun terhadap misalnya anak-anak muda. Kira-kira waktu kemarin Bapak misal di BNI Syariah, tantangannya itu seperti apa sih Pak untuk memberikan edukasi atau literasi yang lebih lagi? Baik Mas Antras ya. Saya melihat bahwa literasi ini mestinya dilakukan kepada generasi yang masih muda-muda. Ya, anak-anak SD, kemudian SMP, SMA. Nah, dalam kurikulum mereka tentunya ada dikenalkan mengenai keuangan dan ekonomi syariah. Kenapa? Karena begitu mereka nanti masuk ke bangku kuliah, dia sudah paham. Contohnya. Ya. Nah, itu, Pak. Kalau ditanya nih, Mas Atras nih, bedanya antara bagi hasil dan bunga itu apaan? Nah, itu iya itu Pak. Itu kan. Saya sekarang juga ditanya seperti itu juga tuh Pak. Kalau ditanya mengenai itu tidak bisa menjawab, berarti kan secara literasi kurang paham kan? Betul. Bagaimana kalau seandainya literasinya kurang paham mau menggunakan produk dan jasa syariah? Gitu. Apalagi ditanya apa-apa saja sih yang dilarang di dalam kegiatan keuangan atau bisnis syariah? Nah kan begitu kan? Iya. Boleh nggak sih kita jual beli barang itu berdasarkan dengan spekulasi gitu, numpuk barang, ntar kalau barangnya naik kita juga boleh nggak? Nah kan seperti itu. Ya, jadi Pak. menurut saya kegiatan literasi itu harus diterapkan pada saat mereka masih sekolah sejak usia dini. Itu Dini mungkin ya Pak ya. tentang masalah syariah. Kemudian kita melakukan literasi ini tidak bisa sendiri. Ya. Misalnya Bank Syariah Indonesia literasi sendiri nggak bisa. Tentu kita harus bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder. Bisa kerjasama dengan universitas, bisa kerjasama dengan asosiasi-asosiasi. Sekarang ini asosiasi banyak, ada Masyarakat Ekonomi Syariah, ada Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia, ada lagi namanya Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, dan berbagai macam ya asosiasi-asosiasi. Nah, kita bisa bersinergi dengan itu. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa bersinergi dengan otoritas. Karena beliau-beliau yang di otoritas itu juga melakukan kegiatan literasi juga, seperti contoh misalnya Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempunyai program bersama di dalam melakukan literasi. Nah, di dalam literasi itu yang penting adalah konten literasinya. Iya, Pak. Misalnya materinya adalah bagaimana kita memahami manajemen keuangan syariah. Nah, itu penting kan? Penting sekali, Pak. Nah, dan sebagainya lah. Oleh karena itu, ke depan barangkali di samping kita fokus kepada UKM, ya, literasi kepada UKM, kepada para milenial, tapi juga bagaimana cara kita melakukan literasi, yaitu kita kerjasama dengan beberapa asosiasi, termasuk kegiatan pembinaan masjid. Jadi, manajemen masjid itu bagian daripada strategi kami di dalam memberikan literasi kepada masyarakat, yang masyarakat itu berkegiatan bersama masjid tersebut. Oh, ini cocok sama e-chef nih Pak, karena memang kita juga pergerakannya kan di ekonomi berbasis masjid nih Pak, kebetulan. Nah, kemarin saya juga sempat baca gitu kan Pak, lihat-lihat di browsing gitu kan tentang
program-program sebenarnya dari 3 bank syariah ini sebelum merger. Saya juga ngelihat wah bagus-bagus banget ya gitu kan. Contohnya saya membaca tentang BNI Syariah memiliki misal program pelatihan manajemen masjid sejak juga tahun 2018 yang sudah ada di 30 kota dan ada 6.000 peserta ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa lebih ceritakan gitu kira-kira waktu kemarin itu dari 3 bank ini ada program-program apa aja sih Pak yang bisa mungkin teman-teman di rumah atau mungkin anak-anak muda ini bisa ikutan juga gitu Pak. Benar, Mas Atras ya. Nah, berbicara tentang kegiatan syariah atau bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu sebetulnya ada 2. Baik Pak. Satu kegiatan komersial atau commercial finance, yang kedua adalah kegiatan social Finance ya. Nah, social finance itu dananya dari mana? Bersumber dari zakat, infak, sedekah, termasuk wakaf di dalamnya. Nah, kami ini mempunyai yayasan, yang yayasan itu menampung baik berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakafnya karyawan, juga termasuk kita mengajak masyarakat. Di dalamnya ada mitra atau nasabah kita. Nah, dana inilah yang kita optimalkan di dalam kegiatan social finance tadi itu, yaitu yang disebut dengan manajemen masjid. Nah, sampai sekarang ini kita bekerja sama dengan 2 ya, pengelolaan masjid ya, yang besar yaitu Masjid Darut Tauhid yang di Bandung dan Masjid Jogokarian. Tepatnya Agim ya? Agim ya? sama Ustadz Yasin. Nah, mereka itu sudah terbukti di dalam melakukan manajemen masjid itu profesional, ya sangat baik lah secara manajemen. Nah, kami ini membuat kurikulum di dalam manajemen masjid paling tidak ada 5, ya, 5 mata pelajaran. Kalau kuliah itu ya, sistem kreditnya ada 5. Yang pertama itu kita ajarkan manajemen keuangan. Kalau di bank namanya cash management. Jadi di dalam masjid itu kan uang ngumpul, zakat, infak, sedekah, kegiatan ya. Kotak amal juga ya Pak ya? Kotak amal, itu kan banyak itu. Itu harus dikelola secara profesional. Sebetulnya itu berapa sih rata-rata income atau inflow-nya? Berapa banyak sih kegiatan yang dilakukan setiap bulan? Bagaimana kita mengurangi kekurangan dari pengoperasian keuangan ini bisa kita manage dalam bentuk cash management atau yang disebut manajemen keuangan. Yang kedua adalah manajemen fasilitas atau facility management. Di masjid ini ada AC, kipas angin, ada bangku, ada kamar mandi dan sebagainya. Nah, fasilitas itu harus betul-betul di-manage dengan baik. Maintenance-nya seperti apa? Nah, kalau AC-nya rusak, itu kan harus disusut nilainya kan? Betul Pak. Nah, itu kita harus ajari. Jadi bahwa AC ini umur teknisnya ya maksimal 5 tahun, harus diganti lagi ya. Itu yang disebut dengan manajemen fasilitas. Yang berikutnya lagi yang tidak kalah penting adalah manajemen fundraising. Jadi masjid itu daripada cari dana di pinggir-pinggir jalan, kita ajari caranya membuat yang disebut proposal, membuat yang disebut bagaimana sih proyek-proyek yang akan kita biayai ke depan. Itu namanya manajemen fundraising. Kita ajari. Nah, yang berikutnya lagi yang tidak kalah penting tadi terkait dengan literasi. Kegiatan literasi dan inklusi bisa dilakukan di masjid juga. Kita cari waktunya mungkin kajian duha lah, mungkin kajian bisnis, ya, kajian manajemen masjid itu bisa dilakukan di situ. Terus juga ini ada ya BSM juga mau bangun 5 masjid itu kemarin ya Pak ya. BRIS juga ada program masjid itu masjid. Luar biasa banget sih, maksudnya tadi saya ini juga sih Pak, saya alhamdulillah ada Pak Firman datang ke sini juga jadi belajar banyak. Tadi ada 5 materi penting sebenarnya untuk manajemen masjid itu perlu diedukasi ya, perlu diajarin. Ini mungkin saya jadi pengen ikut nih Pak pelatihannya juga nih. Rasanya menarik soalnya. Program kita nih nyekrup gitu. Yang satu kegiatan bisnis berbasis masjid. Kita mencintai masjid dengan melakukan manajemen masjid. Jadi kita tuh sudah nyekrup gitu kan. Tinggal dioptimalkan aja. Ya, optimalin ya Pak ya. Betul. Ini Pak, berarti dari tadi 3 program kan tadi sudah Bapak ceritakan juga beberapa program-program yang kemarin di BNI, BSM, sama BRI Syariah gitu kan. Nah, kira-kira di program lanjutan ketika udah bersinergi di BSI ini Pak, apalagi Pak yang pengen didorong lebih gitu? Apakah lebih ke UMKM-nya, apa yang lainnya gitu? Kalau saya melihat, memang
secara jumlah pelaku bisnis itu kan UKM itu kan besar sekali ya, mungkin di atas 90%. Ya, betul. Tapi dari sisi size-nya mungkin tidak lebih dari 10%. 10% ya, Pak ya? Karena lebih banyak didominasi oleh komersial dan juga corporate kan. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dari sisi jumlah pelakunya sangat besar, kita harus fokus di dalam pemberdayaan sektor UKM, retail di dalamnya, dan juga consumer. Kenapa? Karena itu adalah tulang punggung di dalam ekonomi secara nasional. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi, memberikan literasi manajemen keuangan syariah secara lebih baik, lebih benar kepada rektor UKM, kepada para retail, sehingga mereka di dalam mengelola perusahaannya menjadi lebih disiplin dan insya Allah menjadi bankable. Apa artinya bankable? Dari sisi bank melihat disiplin laporan keuangannya, manajemennya, dan lain sebagainya kegiatan bisnis, itu betul-betul bisa dinilai secara layak. Nah, ini tantangan kita, itu yang pertama. Kedua, saya melihat bahwa yang tidak kalah pentingnya adalah sekarang adalah anak-anak muda, milenial. Mereka sangat dikenal sekali dengan namanya halal lifestyle, ya, dari pakaiannya, dari kegiatan sehari-harinya, ada namanya traveling, halal travel, ada lagi makanan, halal food, ya, dan lain sebagainya. Itu berkali. Nah, oleh karena itu kita harus dekat dengan para milenial ini, termasuk cara komunikasinya. Milenial ini mungkin kan nggak pernah datang ke kantor gitu, nggak pernah. Dia lihatnya adalah yang namanya Instagram, yang namanya Facebook, TikTok, dan sebagainya. Itu memang cara mereka komunikasi. Nah, kita harus dekat. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita membentuk milenial Bank Syariah Indonesia untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi, milenial ketemu milenial, cocok ini. Jadi, bahasanya nyambung. Bahasanya nyambung gitu. Kalau literasinya mereka sesuai, mereka sudah paham, insya Allah mereka akan ngerti dan menggunakan produk syariah. Sekarang ini gelombang hijrah ya, istilahnya itu semangatnya ya, girohnya sangat besar sekali. Anak-anak muda itu sekarang sudah menggunakan style ya, halal lifestyle itu memang betul-betul sudah tren saat ini. Tinggal kita bagaimana memanage mereka, memberikan literasi dengan baik, sehingga kita bisa bersama-sama membangun industri keuangan syariah di Indonesia. Luar biasa. Memang sih Pak, kemarin ya kita juga bisa lihat ya antusiasme juga masyarakat nih terhadap merger BS ini juga kan sangat luar biasa gitu Pak. Bisa dilihat kemarin dari saham ya Pak ya, dari BRIS itu kan sempat yang luar biasa deh antusias dari masyarakatnya. Berarti juga kan merupakan tanda kepercayaan masyarakat mungkin dengan potensi Bank Syariah Indonesia ini sangat besar gitu ya Pak. Nah, kira-kira pendapat Bapak apa tuh Pak dengan antusias yang sangat besar dan harapannya kira-kira menjadi tantangan tersendiri nggak sih Pak dari BSI? Kami memahami bahwa ekspektasi dari seluruh stakeholder ya, apakah dari nasabah, apakah dari pemegang saham, otoritas, kemudian pemerintah itu sangat besar dengan Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu, yang paling penting pertama adalah bagaimana meningkatkan competitiveness dari Bank Syariah Indonesia. Artinya apa? Kalau kita memiliki competitiveness, daya saingnya lebih baik daripada bank lainnya, tentu akan ke kita. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah faktor demand. Nah, karena sekarang dalam keadaan pandemi COVID, tentu demand atau dari sisi customer, dari sisi nasabah, dari sisi debitur, tentu akan mengalami tekanan dengan adanya dampak COVID ini dalam berbisnis. Sehingga tentu yang kita alami sekarang adalah penurunan dari sisi pertumbuhan bisnis itu sendiri. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan inovasi. Sehingga meskipun dalam keadaan sekarang, kita masih bisa menjalankan bisnis dengan baik. Apa itu inovasinya? Contohnya adalah bagaimana kita bertransformasi dari transaksi yang konvensional sekarang menjadi transaksi yang digital. Dengan adanya COVID ini, yang tadinya orang itu datang ke kantor, ngambil uang ke ATM, takut karena adanya PSBB, sehingga mereka mulai belajar
bagaimana sih mobile banking, bagaimana digital banking. Sehingga dari sisi kami ada peningkatan yang sangat luar biasa, mungkin sampai 200% transaksional dengan menggunakan digital banking. Nah, ini adalah sebuah literasi edukasi yang menurut kami sangat baik dampaknya. Jadi ada momentum yang bisa meningkatkan literasi mereka bagaimana menggunakan transaksi berbasis digital. Itu adalah tantangan kedua, bagaimana kita merubah paradigma transaksi yang tadinya konvensional menjadi yang disebut digital. Yang ketiga lagi, nah kembali lagi bahwa potensi industri halal ini sangat luar biasa. Indonesia ini mungkin bisa 3.000-4.000 triliun di Indonesia harus kita garap ya. Halal food, halal education, halal travel, kemudian ada halal pharmacy, kemudian banyak sekali yang dikaitkan dengan halal industri ini. Nah, ini membentuk sebuah ekosistem. Nah, ekosistem ini yang perlu kita garap bersama, ya, untuk bisa mengoptimalkan industri halal ini supaya bisa dikelola dengan produk dan pelayanan syariah. Nah, ini juga kesiapan kita, bagaimana kita bisa menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini salah satu. Oleh karena itu, tantangan berikutnya tentu teknologi. Sekarang ini zaman namanya fintech, finansial teknologi. Lah, kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karena itu, bagaimana kita harus bisa meningkatkan bagaimana capacity dari teknologi kita untuk membangun kekuatan digital, layanan digital atau syariah ini. Insya Allah, amin Pak, kita support terus pokoknya. Bisa memberikan layanan terbaik. Kita dukung BSI dan Pak Firman nih untuk memajukan syariah, Bank Syariah Indonesia. Amin. Pastinya Pak. Tadi juga mungkin ini juga ada pertanyaan gitu Pak, kira-kira kita kan ya eChef ini sebenarnya ya kumpulan anak muda juga, pemuda gitu kan Pak. Kira-kira menurut Bapak apa nih yang bisa kita bantu dari teman-teman eChef ini untuk kira-kira bisa mendorong BSI ini lebih baik lagi, dan juga kira-kira ada nggak sih Pak program-program yang terkait juga dengan ekonomi masjid yang bisa kira-kira teman-teman eChef ini bantu dorong untuk ke masjid ataupun ke remaja masjid. Iya. Gitu. Kembali ke tadi, kami ini punya program, yaitu program literasi dan program edukasi ya, termasuk di dalamnya adalah meningkatkan inklusi keuangan. Nah, kami melihat dari resource yang dimiliki oleh eChef, anak-anak muda sudah aktif berkegiatan di masjid, maka kegiatan kami yang 5 ya kurikulum tadi itu saya kira bisa disinergikan dengan teman-teman yang ada di eChef. Jadi ibaratnya kita bisa menggunakan masing-masing apa yang kita miliki. Contoh, kami memiliki tentu saja dana di dalam mendukung kegiatan manajemen masjid. Kita punya jaringan ya di beberapa kantor cabang yang mungkin kita bisa gerakkan bersinergi dengan kegiatan masjid. Nah, sementara di eChef sudah melakukan kegiatan dalam rangka memberdayakan sektor UKM. Saya kira ini pas karena literasi bisa dilakukan untuk mereka yang berkegiatan di UKM, termasuk teman-teman yang ada di eChef. Jadi ini sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Jadi kan enak kan di sini. Dan saya tentu saja saya percayalah kualitas daripada teman-teman di eChef, anak-anak muda yang sudah dibuktikan sejak tahun 2018. Tinggal sekarang ayo kita maju bersama untuk memberikan hasil yang lebih optimal, terutama memajukan industri keuangan syariah di Indonesia. Intinya harus berjamaah ya Pak ya. Harus berjamaah. Dalam mendukung program syariah ini ya kita harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri-sendiri teman-teman. Oke nih Pak, ini mungkin udah yang tadi yang mungkin rada-rada serius-serius ya, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan jawab singkat nih Pak, namanya segmen jawab singkat gitu. Jadi saya akan kasih pertanyaan ke Bapak, nih Bapak pilih salah satu mana yang lebih prefer kemana nih Bapak. Bisa dimulai Pak? Bisa. Oke. Pak Firman, pilih bisnis atau investasi? Bisnis, oke. Ke masjid atau berjamaah dengan keluarga? Masjid. Ke masjid, oke Pak. Sedekah atau wakaf? Wakaf. Nabung emas apa investasi saham? Investasi saham. Tinggal di kota apa di desa?
tinggal di kota. Ya, oke. Udah tergambar nih kira-kira. Oh, berarti investasi saham lebih bagus sih kalau misalnya dari jawaban wakil direkturnya seperti ini. Oke. Mungkin apalagi ya Pak ya? Mungkin ini nggak bisa selesai cepat kalau misalnya emang ngobrol sama Pak Firman, kayaknya banyak banget ilmu yang bisa kita dapat teman-teman. Tapi kan pastinya juga ada keterbatasan waktu dan Pak Firman juga banyak kegiatan pastinya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Pak itu dari teman-teman Isya dan teman-teman sobat-sobat Isya di rumah untuk waktu dan penjelasannya yang sangat jelas dan sangat lengkap tadi. Mungkin itu aja teman-teman. Saya undur diri. Misalnya ada kata-kata yang salah juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isya Podcast, salam bermaksud, salam pembelajaran, salam berusaha.